Kalau istilahnya memang betul, kalau saya boleh memilih profesi yang utama itu ya sebagai ibu rumah tangga. Nah, gitu ya. Kenapa? Di sini pun ada letak seninya gitu. Di mana kita jadi seorang istri. Ya kan? Gimana yang supaya ya tadi sama seperti aku, ketika menilai seorang seniman itu berarti ketika karya kita itu benar-benar dinikmati oleh orang. Nah, contoh seperti menjadi ibu rumah tangga. Gimana caranya kita menjadi istri yang baik buat suami kita, bagaimana kita bisa menjadi ibu teladan buat anak-anak kita. Ya kayak gitu, itu yang sebenarnya enjoy. Gimana waktu memasakkan suami dengan harus platingnya yang bagus, itu menurut saya juga dunia seni gitu. Tapi sebenarnya kalau bercerita apa sih yang sekarang sedang didalami gitu ya, di lain sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri ataupun seorang ibu gitu, alhamdulillah gitu ya, Allah itu memampukan saya untuk menjadi salah satu pendongeng yang ya alhamdulillah sudah bisa selevel nasional bahkan menuju ke internasional gitu. Jadi mudah-mudahan itu yang dimampukan. Tapi di titik ini itu perjuangannya juga nggak mudah gitu. Ketika kita banyak sekali kompetitor dari pendongeng, banyak sekali yang ada di masyarakat muncul sebagai pembaca kisah, pendongeng atau apapun yang mereka menyebutnya itu juga banyak. Dan itu bagaimana kita menunjukkan karakter aja. Dan saya bersyukur banget gitu ya. Dari kecil orang tua sudah mulai memoles dengan keberanian untuk eksplor, berani tampil di panggung. Walaupun kita menari bukan penari profesional. Di SD saya juga ikut lomba gambar berseri begitu. Dan itu juga pengalaman yang seru ketika ikut dapat juara. Walaupun di situ saya bukan seorang profesional yang bisa menggambar. Tapi bagi saya itu merupakan tabungan ya. Tabungan ketika kita menghasilkan sebuah karya. Terus di jenjang SMP-nya lagi itu saya sudah mulai jadi public speaking ya, atau berlatih menggunakan tata bahasa. Di SMP itu sudah seneng banget sama membacakan puisi, membuat puisi, mengarang sebuah cerpen, kayak gitu. Itu juga tabungan modal gitu untuk saat ini berjalan. Sampai di SMA mulai lagi dengan saya sudah mulai bisa improve, gimana menjadi seorang master of ceremony yang bagus, terus bagaimana bisa berhadapan langsung dengan banyak orang, terus termasuk salah satunya tadi teater, ketika kita menjadi seorang tokoh yang lain, di mana kita bisa menjadi orang lain, ya di situ dimainkan sampai di detik ini di awal 2018 ya, saya ingat bener ini, ketika di situ dituntut untuk menemukan hal baru, sesuatu hal yang baru yang tidak terbayangkan sebelumnya dan bahkan sekarang itu lagi booming-boomingnya gitu. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan itu, yaitu satu tadi, menjadi pendongeng. Kita nggak tahu ya, kita seorang itu hanya menjalankan apa yang ditakdirkan begitu. Tapi bukan ini menjadi sebuah patokan pilihan. Tapi bagi saya sekarang nyamannya ada di situ. Saya berpikirnya gini, kalau boleh bercerita flashback ulang gitu ya Mas ya. Sebelum sekarang itu jadi pendongeng itu kenapa gitu? Banyak proses. Awalnya lulus SMA, saya tuh pengen banget masuk di dunia broadcasting. Tapi inget bener apa kata bapak gitu. Bener, kamu ingin jadi kuliah di broadcasting. Kalau misalkan kamu nanti kerjanya yang gulung kabel aja gimana? Begitu jawabannya bapak. Padahal di titik itu saya pengen menjadi seorang presenter. Nah, tapi wujud apa yang dikatakan bapak itu menjadi sebuah semangat buat saya. Oh iya, ternyata persaingan di dunia kerja itu sulit memang. Tapi bagaimana kita bisa masuk di tengah-tengahnya. Itulah kenapa saya memilih di dongeng. Pertama kenapa? Karena dongeng itu sesuatu yang saya bisa mengembangkan dari apa yang saya miliki dari kecil. Jadi kalau di dongeng itu yang harus dimiliki adalah wirasa, wiraga, sama wirama. Nah, wirasanya adalah bagaimana penjiwaannya kita pada saat kita menuturkan sebuah cerita gitu ya. Bagaimana kita menggambarkan tokoh, di situ ada di wirasanya.
jiwa kita muncul. Dan itu saya berlatihnya lewat teater. Lewat berkonsentrasi tadi ketika kita beralih peran menjadi orang lain. Kayak gitu. Terus wiraganya seperti apa? Wiraganya pada saat kita memainkan tokoh itu sendiri. Mungkin ada salah satu bentuk penokohan. Kita harus menjadi raksasa gitu ya di kisah Timun Mas. Kita bisa menjadi Timun Mas, menjadi yang sangat anggun, yang sangat cantik. Di situ ada wiraganya. Itu yang saya latih dari ketika saya belajar menari. Dan wiramanya, bagaimana intonasi ketika kita bercerita. Ada gimmicknya gimana ketika kita mencairkan suasana. Itu yang saya pelajari di kemampuan public speakingnya sebagai Master of Ceremony. Jadi dongeng itu sebuah kumpulan semacam gitu. Kalau misalkan menggambar saja, itu kan tertuangkan kita mungkin di wirasanya gitu ya. Tapi tidak muncul di wiramanya. Nah, sementara kalau dongeng, kita bisa bebas mengeksplornya. Kalau teman-teman bisa kembali lagi ya ke almarhumnya Pak Raden gitu. Pak Raden itu menyampaikan pesan dongengnya itu lewat gambar. Nah, mungkin apakah hal itu juga termasuk karya saya? Kalau di prinsip hidup saya gitu ya Mas ya, ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk orang yang kala ini mendengarkan gitu ya. Jadi tidak boleh kita ada rasa malas. Itu yang pertama. Kalau Mas Sis tadi bilangnya apakah ada naik turunnya, kalau di tantangan itu malah bukan ke arah tantangan kita. Kalau tantangan kita sebagai siapapun, di sana Anda gitu ya, yang berada saat ini jauh mungkin dari saya, yang mungkin belum tahu, ini saya itu passionnya ada di mana gitu ya. Gali aja, tingkatin aja gitu. Nggak ada yang sebuah peluang itu nggak muncul di sembarang orang. Itu yang mungkin bisa saya bagi. Saya kalau bisa menampik gitu ya, oh anak kecil kok sudah disuruh untuk berada di depan panggung gitu ya, apa itu nggak eksploitasi anak ya, kalau kayak gitu. Tapi alhamdulillah ibaratnya saya tidak dibesarkan dari keluarga yang seperti itu, tapi dibesarkan dari keluarga yang terus mempush semangat kita. Jika gagal coba lagi. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya belum yang namanya mengalami sebuah kegagalan, karena tantangan yang ada gitu ya, kita coba dulu aja. Kalau gagal ya udah, seakan kita lupakan aja, jangan dibuat itu terus-terusan ada di otak kita gitu ya, membayang-bayangi kita terus menjadi kita takut, enggak. Jadi semacam kalau misalkan saya mau coba menjadi seorang pelukis, saya gambar, ternyata gambar saya jelek, terus ketika mau kembali lagi menggambar, otomatis kita ada ketakutan kan, aduh gimana nih kalau misalkan gambarku ini jelek, kayak gitu, pastinya kita nggak bisa nyoba. Ya udah, kalau kita mau gambar, gambar aja. Tergantung triknya adalah tantangannya ada di sini. Tapi gimana ketika kita menjual gambar kita itu menjadi bernilai? Coba bayangkan masih di sini ya yang sebagai seniman lukis gitu. Seandainya kita menggambar satu titik aja gitu. Bernilai nggak sih buat orang yang seorang seniman murni gitu? Mungkin bagi seorang seniman murni, apaan ini gambar satu titik doang gitu. Tetapi ketika itu dimasukkan ke dunia psikologi, ternyata satu titik itu bisa digunakan sebagai titik konsentrasi orang gitu. Kan kita nggak bisa ini ya, huruf yang apa, kalau tes mata gitu ya, kenapa hurufnya harus terbalik begitu, begini kan kayak gitu. Itu sebuah karya kan, juga ditelurkan dari sebuah karya gitu. Jadi kalau berbicara tentang apa sih yang membuat sampai saat ini berada di posisi ini, kalau untuk jatuh bangunnya alhamdulillah tidak. Karena saya menikmati betul proses yang membentuk. Ya kayak tadi. Saya sebenarnya kalau dikatakan, aduh ini loncat-loncat banget ya, SD-nya bisa gambar, SMP-nya kok beralihnya kok nggak ke terjun langsung ke gambar lagi, tapi ke puisi. Tapi itu saya nikmatin gitu. Sampai di titik ini, akhirnya tantangan yang ada, yaitu untuk bagaimana kita
memposkan karya kita ke orang lain supaya orang lain itu bisa menikmati. Itu yang masih menjadi PR saya saat ini. Mungkin kalau di teman-teman yang di sini yang mungkin lagi mendengarkan aku, gambaran yang dipikirkan adalah dongeng itu untuk anak-anak. Tetapi tantangan buat saya besok itu, dongeng itu bisa dinikmati siapapun. Dinikmati remaja, dinikmati orang dewasa, dinikmati orang tua. Itu tantangannya. Ya, benar. Kalau ini sesuai dengan lapangan ya. Saya jadi sebelum menjadi profesional storytelling gitu ya. Di sini saya pernah ngajar di SMA. Balik lagi tadi ya di SMA 1. Saya berhadapan dengan anak-anak SMA yang mereka itu antara pilihannya pribadi dengan pilihan orang tua itu selalu crash. Ya, tadi mungkin saya tidak bisa berkata ada penentangan atau apa karena kelihatannya jalan saya mulus-mulus aja, tinggal tantangan ke depannya. Tapi kalau saya sekarang diminta untuk bagaimana menginspirasi, jadi gini, gunakan telinga kita untuk mendengar, gunakan hati kita untuk merasa, dan yang satu gunakan niat kita untuk bisa. Itu artinya seperti apa? Kalau orang tua berkata itu jangan langsung kita menentang, tetapi telaah dulu. Jangannya itu dari segi apa? Kalau misalkan jangannya itu memang untuk kebaikan kita, berarti layaknya harus kita terima jangan yang dikatakan orang tua. Terus kemudian gunakan hati kita. Kalau misalkan itu cocok dengan kita sudah berpikir, oh ternyata orang tua menuntun kita itu juga ke posisi yang baik, begitu, ya ikuti kata itu. Tapi kalau misalkan kita merasakan itu nggak pas bagi kita, yang terakhir adalah niat kita. Gimana seseorang itu bisa menunjukkan. Awalnya saya ketika menjadi saat ini itu banyak sekali sebenarnya kayak tadi ya. Di tengah-tengah itu ketika menjalani proses. Di sini orang tua saya keduanya PNS. Tapi saya sama sekali tidak ingin menjadi seorang PNS begitu ya. Karena kenapa? Saya merasa dunia itu sempit. Sementara yang saya miliki sekarang dunia terbuka lebar untuk saya. Saya bisa menjelajah ke sini, saya bisa eksplorasi ke sini, kayak gitu. Nah, memang sulit kalau misalkan saya hanya duduk diam saja, jadi ibu rumah tangga saja, itu sulit. Dan benar orang tua yang sudah menyekolahkan kita tinggi-tinggi, terus kita nggak bisa jadi apa-apa, ya itu benar. Tapi saya lakukan ada yang terakhir tadi. Niat, ketika kita niat dengan sungguh-sungguh, dan saya bisa membuktikan, saya resign dari SMA 1, saya sampai sekarang explore diri saya lebih lagi, sampai meluaskan dunia saya, sampai sekarang orang tua saya tahu posisi saya ada di mana. Jadi kayak gitu. Buat teman-teman, adik-adik semuanya, sahabat-sahabat saya, anak SMP, SMA, yang saat ini sedang mencari jati diri, fokuslah pada tadi. Dengarkan, rasakan, dan niatlah pada tujuan yang kamu inginkan gitu.